Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Matematika Peminatan. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Karena kita sudah memasuki semester baru, tentunya juga kita akan memasuki bab baru juga, yaitu vektor. Sebelumnya kita akan mulai dari konsep vektor terlebih dahulu. Konsep vektor itu, kita mulai dari besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa yang membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor? Itu dari definisinya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Tidak memiliki arah. Di sini memiliki nilai tapi dia tidak memiliki arah. Artinya besaran skalar ini tidak memperhatikan arah geraknya. Apa saja contoh dari besaran skalar ini? Besaran skalar ini contohnya adalah jarak, luas, volume, daya, dan lain-lain. Hal-hal tadi itu termasuk dalam besaran skalar, hanya memiliki nilai saja tapi tidak memperhatikan arahnya. Terus kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan jarak atau memiliki nilai. Jadi besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki jarak atau nilai dan arah. Artinya vektor ini masuk ke dalam besaran vektor ini. Jadi vektor ini adalah sebuah perpindahan. Contohnya apa? Contohnya adalah itu sendiri, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada ilustrasi. Kita bikin ilustrasinya. Ilustrasinya bagaimana? Misalkan ini yang membedakan besaran skalar. Saya punya titik di sini. Saya punya seseorang. Misalkan seseorang. Seseorang ini akan berjalan ke arah sana. Misalkan dari titik A sampai titik B. Berjalan ke arah dari titik A ke titik B dengan jarak 10 meter. Misalkan 10 meter jarak tempuhnya dari A ke B. Kemudian orang tadi berbalik arah ke titik, misalkan kita sini kasih titik C, ke titik C sejauh 4 meter. Sejauh 4 meter. Gini. Pertanyaannya, jarak apa? Jarak tempuhnya itu berapa? Terus perpindahannya berapa? Perpindahannya berapa? Ini nanti akan yang menentukan masuk ke besaran vektor atau besaran skalar. Kita sudah tahu bahwa jarak tadi masuk ke dalam besaran vektor. Sedangkan perpindahan ini masuk ke besaran vektor. Saya ulang lagi, jarak masuk ke dalam besaran skalar dan perpindahan masuk ke besaran vektor. Kita buktikan apa yang membedakan jarak dan perpindahan. Kita hitung dulu jarak.
jarak tempuhnya ya, tempuh. Nah, jarak tempuh itu sama aja dari mana? Dari titik A, B, karena otomatis dia yang pertama dia melalui AB, baru ditambahkan dengan BC. Artinya berapa? A ke B tadi ketahui bahwa dia itu adalah 10 meter, ditambah dengan BC. BC itu apa? BC-nya berapa BC? BC-nya adalah 4 meter. Pinter. 4 meter. Oke? Jadi jarak tempuhnya berapa? 10 ditambah 4. Jadinya adalah sejauh 14 meter. Terus apa yang membedakan dengan perpindahan? Perpindahannya perpindahan. Bentar, saya ulang lagi nulisnya. Perpindahan. Oke. Perpindahan, karena berhubung perpindahan itu adalah besaran vektor. Oke, besaran vektor yang tadi pengertian adalah besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau jarak dan arah. Jadi perpindahan ini memperhatikan arah. Jadi ketika arahnya berkebalikan dari arah sebelumnya, maka itu bernilai negatif. Jadi yang pertama sama, kita hitung dari jarak A ke B, AB ditambah dengan BC. Tadi arah yang pertama adalah ke sana sejauh 10 meter ke arah AB, A ke B 10 meter, kemudian berbalik. Nah, berbalik ini artinya apa? Berlawanan arah. Nah, ketika berlawanan arah maka bernilai negatif. Maka AB tadi adalah 10 meter ditambah dengan berbalik maka menjadi negatif 4 meter. Oke? Jadi berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah 6 meter. Jadi perpindahan itu melihat jarak titik awal sampai titik akhir tanpa mempertimbangkan apa? Jarak tempuhnya. Jadi ketika berlawanan itu nanti akan menjadi positif. Nah, inilah konsep vektor. Jadi vektor nanti juga seperti itu. Vektor adalah perpindahan yang memperhatikan nilai dan jarak. Kita pakai ilustrasi lain lagi. Oke? Sama, kita belajar tentang jarak lagi. Kita pakai ilustrasi lain. Misalkan seperti ini. Ada orang di sini, misalkan orang juga dia berjalan dari mana? Nah, misalkan di sini dari A, sini B, ke situ A, terus ini B, terus ini dia berjalan ke C, sekarang ke C. C. Sama, berarti bagaimana? Ketika kita menghitung jarak tempuh, maka nanti apa? AB ditambah dengan BC. Oke? Nah, ketika kita menghitung perpindahan, maka jarak dari A ke C. Nah, inilah ilustrasi dari konsep vektor. Sebuah perpindahan. Oke, bisa dimengerti?
Kalau jadi nanti Bapak lanjutkan lagi ke cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal. Nah, pangkalnya mana? Pangkalnya adalah sini. Ini pangkal. Pangkal menunjukkan titik awal atau titik tangkap dari sebuah vektor. Terus vektor ditunjukkan dengan panjang. Nah, panjangnya mana? Panjangnya adalah ini, dari ujung sampai ke ujung. Nah, terus vektor juga digambarkan dengan arah anak panah, yaitu di sini. Nah, setiap ujung dari vektor itu memiliki anak panah. Nah, panjangnya dari pangkal sampai ke titik anak panah sini. Dari sini sampai sini itu namanya panjang vektor. Kalau ujung vektor itu yang paling ujung yang tidak ada tanda panahnya, sedangkan arah vektor itu yang ada tanda panahnya. Jadi nanti vektornya itu vektor ke sana, ke atas atau ke bawah. Itu cara menggambarkan vektor. Mudah, bisa dimengerti dengan mudah ini. Terus kita lanjutkan lagi ke notasi. Notasi vektor. Oke? Nah, notasi vektor, misalkan saya punya di sini titik A, pangkalnya arah vektornya B, maka ditulis apa? A ke B, atau perpindahan dari titik A ke B. Maka menulis vektornya adalah AB dikasih tanda panas, memberikan tanda panah gini. Terus misalkan di sini titik A, arah vektornya di A, terus di sini di B pangkalnya, maka cara menulisnya adalah vektor BA, dari pangkalnya dulu ke arahnya. Jadi cara penulisan vektor ini dari pangkalnya dulu baru ke arahnya. Begitu ketika arahnya dibalik, maka dari pangkalnya dulu baru ke arahnya. Nah, penamaan vektor juga bisa menggunakan huruf non kapital, diberikan tanda panah di atasnya atau garis di bawahnya, atau ditebalkan. Contohnya bagaimana? Nah, misalkan vektor U, maka dikasih tanda panah di atasnya. Terus atau tulisannya juga boleh seperti ini, vektor U dikasih tanda panah bawahnya, tanda garis bawahnya, atau ditebalkan. Kalau ditebalkan bagaimana? Nah, ditebalkan seperti ini, di bold. Kalau bahasa di Word itu namanya di bold, ditebalkan. Jadi pertama, vektor boleh dituliskan seperti ini, dari titik ke titik seperti ini boleh, dari seperti ini boleh, terus seperti ini boleh. Nah, seperti ini juga boleh, terus seperti ini juga boleh. Apa yang membedakan huruf kecil sama huruf besar AB? Ini hanya membedakan itunya saja, penamaan. Jadi misalkan vektor AB ini saya beri nama adalah vektor U, seperti itu. Terus vektor BA ini saya berikan nama vektor P, misalkan seperti itu. Cuma untuk penamaan saja. Tapi ketika ada titiknya, maka terus saja titiknya seperti ini, AB, vektor AB, vektor BA, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke vektor posisi. Vektor posisi, jika titik P adalah suatu titik pada bidang datar, vektor O dari sini, O sini ke P ini, nah di sini sampai sini itu namanya vektor P, diberikan nama vektor P gitu. Nah, di situ disebut dengan vektor posisi
titik P. Nah, titik P-nya di sini. Jadi, apa? Jika suatu titik PA adalah suatu titik pada bidang vektor OP dari sini sampai sini, kita kasih warna beda saja biar kelihatan. Dari sini ke sini, kelihatan enggak? Kita coba lagi kita gedekan dulu, kita beri perbesar lagi. Nah, ini sampai sini. Nah, vektor sini atau disebut dengan vektor P atau sama dengan vektor P disebut vektor posisi titik P. Jadi titik P-nya di sini. Terus jika koordinat P adalah x1, nah sejauh tadi x1 pada koordinat x1 terus y1, maka vektor posisi dari titik P adalah, nah ini vektor P tadi adalah OP. Nah, kita tuliskan ini OP. Nah OP sama dengan vektor P gini, kasih tanda panah, sama dengan, nah ini gini, x1 y1, penulisannya seperti itu, vektor posisi. Terus berhubung P itu sama ini sama dengan di sini juga sama, adalah x1 koordinatnya. Nah, tahu dari mana? Jika koordinat, nah dari sini koordinat P adalah x1, nah koordinatnya x1 y1, maka vektor posisi dari titik P adalah OP sama dengan vektor P sama dengan x1 y1. Hal ini berarti vektor P mempunyai komponen mendatar. Komponen mendatarnya x1, terus komponen ala vertikal atau ke atasnya sebesar y1. Oke, itu. Nah, jika titik A, nah kita pindah lagi. Tadi di sini adalah R2 atau bidang datar. Nah, sekarang kita pindah ke R3. R3 itu adalah bidang bangun ruang. Ketika kita bermain, tadi kita bermain di bidang datar yang titik koordinatnya hanya x dan y, sumbu x sama y. Nah, sekarang kita pindah ke koordinat bangun ruang yang sumbunya ada 3, yaitu sumbu x, terus sumbu y, terus sumbu z. Oke? Nah, jika titik A di R3, nah di R3, nah sini x1, y1, terus z1 gitu. Maka vektor posisinya sama OA. Nah, kita ada di sini tadi OA. Nah, kita tulis OA. Nah, OA, vektor OA dari vektor O ke A atau disebut dengan vektor A. Nah, A kecil ini, nah seperti ini, sama dengan, nah koordinatnya berapa? Koordinat vektor posisinya dari x1, y1, z1. Seperti ini, namanya vektor posisi. Jadi ditulis secara mendatar. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ke vektor di R2. Setelah tadi kita belajar bahwa vektor posisi itu ditulis secara mendatar. Misalkan pada di R2 tadi berarti x1 y1, kalau di R3 berarti x1 y1 z1. Nah, sekarang kita bagaimana cara menggambarkannya di R2? Misal saya punya di sini vektor A. Vektor A sama dengan A. Vektor A sama dengan 3, 4. Nah, 3 ini menyatakan arah kanan ke arah positif atau ke arah kiri. Nah, ketika dia negatif, nah jadi yang atas atau x1-nya tadi itu berpengaruh. Ketika dia positif, maka dia ke arah kanan. Kalau dia negatif, maka ke arah kiri. Oke.
Dan ini 4 itu 4 ini atau Y1-nya itu menyatakan arah atas bawah. Jadi ketika dia positif maka dia ke arah ke atas. Kalau dia negatif maka arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini 3 itu positif kanan. Nah, berarti kita ke kanan. 1, 2, 3. Oke. Terus positif, 4 juga positif ini, maka sebanyak 4 kali ke atas. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Gitu. Terus contoh lainnya, misalkan saya punya di sini vektor B. Vektor B itu saya misalkan apa? Saya punya 2,3. Berarti ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, ini kita misalkan gini dulu. Kita buat koordinat sumbunya dulu. Kuning kelihatan kuning. Kita buat koordinat sumbunya dulu. Jadi biar jelas. Nah, 2 berarti 2 ke kanan. Oke. 2 ke kanan. 2 ke kanan, iya kan? Ini positif berarti kanan. Ini positif berarti dia kemana? Ke kiri. Ini mana? Ini ke kiri, ini ke atas. Nah, kita gambarnya pakai koordinat seperti ini. Kita gambarkan berarti kanan, 2 ke kanan. 1, 2. Terus 3 ke atas. 1, 2, 3. Maka vektor B itu digambarkan gini. Kita kasih warna berbeda biar jelas. Nah, berarti vektor B adalah ini. Ini namanya vektor B. Gitu. Terus misalkan saya punya lagi contohnya, saya punya vektor C. C itu adalah min 2,4. Misalkan seperti ini. Berarti ini min 2 berarti negatif, maka ke kiri. Ini positif, maka ke atas. Oke. Nah, kita gambarkan dulu koordinat atau sumbu koordinatnya. Kita gambarkan dulu sumbu koordinatnya. Misalkan seperti ini. Oke, benar. Kita gambarkan sumbu koordinatnya yang panjang. Oke, di sini. Kita gambar sumbu koordinatnya. Terus kita lihat 2 ke kiri. Berarti 1, 2 kiri ya. 1, 2. Oke. Terus 4 ke atas berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita gambar vektornya. Vektornya berarti dari sini titik mulanya 0 ke 4. Nah, ini namanya vektor C.
Seperti itu, bisa dipahami untuk penulisan vektornya. Jadi digambar dulu sumbu simetrisnya, XY-nya. Ini kan kasih tanda Y, sin X, seperti itu. Ini sumbu Y, ini sumbu X, seperti itu. Bentar dulu, Bapak berikan contoh lagi. Satu lagi, misalkan kita vektor D, di sini. Misalkan kita pakai vektor D itu, misalnya di sini 3 min 2. Kita identifikasi dulu, oke? Kita identifikasi dulu ininya. Nah, ini berarti ke kanan, ini ke kiri, oke? Seperti itu. Nah, kita gambar dulu sumbu simetrinya, kita gambar saja di sini karena saya sudah terlalu penuh. Kita gambar dulu sumbu simetrinya di sini, terus sini, oke. Sekarang kita gambarkan arahnya. 3 ke kanan berarti 1, 3 ke kanan berarti 1, 2, 3. Terus kok ke kiri? Nah, ini salah, ini salah, ini bukan ke kiri, harusnya dia ke bawah. Nah, dia harusnya ke bawah. Maka ke bawah sebanyak berapa? 2 kali 1, 2. Maka vektornya berapa vektornya? Gambar vektornya, maka gambar vektornya adalah ini, 2, seperti ini. Gambar vektor D. Jadi sebanyak itunya, X-nya berapa, Y-nya berapa, digambarkan seperti itu. Saya kira bisa semuanya menggambarkan vektor di R2. Oke. Nah, selanjutnya gambarkan vektor-vektor berikut. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Vektor AB. Nah, dari vektor AB ini apa saja komponennya? Nah, 5. Nah, 5 ini berarti apa? Tadi positif, berarti arah mana? Arah kanan. Oke. Terus 2 berarti arah mana? Atas. Oke. Selanjutnya kita gambar sumbu simetrisnya dulu. Oke. Setelah kita gambarkan sumbu, kita masukkan ke dalam sumbu simetris. 5 ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Terus ke atas berarti 1, 2, ke atas 2. Berarti bagaimana vektornya? Vektornya berarti dari titik yang ini tadi ke sini. Ini namanya vektor tadi dikasih vektor AB. A, B, titik A, titik B, ini vektor B. Seperti itu. Selanjutnya di nomor 2 kita identifikasi juga ini min 3. Kalau min tadi mana? Min kiri. Oke. Terus ini positif berarti ini ke atas. Oke, ke atas. Kita gambarkan dulu sumbu simetrisnya. Kita gambar dulu sumbu simetris.
3. Min 3 berapa min 3? Min 3 berarti 3 ke kiri. 1. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Terus 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti di titik ini kita gambarkan lagi vektornya. Vektornya berarti dari sini. Nah, ini vektor apa? Vektor dari titik mana? C, di sini titik D. Berarti ini vektor apa? Vektor CD. Vektor CD. Gitu. Terus yang nomor 3 ini bagaimana? Nah, nomor 3 itu adalah varian dari penulisan vektor. Jadi vektor bisa dituliskan seperti ini. Seperti ini. Nah, 3i min 6j. Min 6j ini. Nah, tuh ini 3i, kalau i itu sebagai x1, berarti kalau j itu berarti sebagai apa? Sebagai y1. Jadi vektor u 3 adalah sama dengan 3i min 6j itu bisa ditulis menjadi vektor u gini sama dengan nomor berapa? Sama dengan 3 min 6. Ini 3 min 6. Seperti itu. Kita ulang lagi nulisnya. Sini tadi 3 min 6. Seperti itu. Terus bagaimana caranya? Kita gambar lagi. Tadi 3 berarti ke kanan, min 6 berarti ke bawah karena negatif. Kita gambarkan dulu sumbu simetrisnya. Kita gambar dulu sumbu simetrisnya. Kita gambarkan dulu sumbu simetrisnya. Terus sumbu simetrisnya kita gambarkan. Berarti bagaimana? 3 ke kanan, 1, 2, 3, terus ke bawah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan gitu. Pokoknya gambarnya seperti itu nanti. Di gambarnya berarti gambarnya itu seperti ini, ke bawah 6. Seperti itu namanya, ini dikasih tanda vektor U. Seperti itu. Itulah cara bagaimana menggambarkan vektor di R2. Nah, sekarang kita ke R3. Nah, kita tulis dulu ini R3. Tadi ada X, Y, Z. Jadi sumbu simetrinya ada X, Y, Z. Kita mulai dulu. Berarti ini kita identifikasi X 3 dan di sini titiknya berapa? Nah, kita tuliskan dulu. Kita tulis dulu berapa XY-nya, itu vektor A. Vektor A. Vektor A yang ini itu sama dengan berapa? Kita identifikasi. X-nya berapa? X-nya 2. Z-nya berapa? Z-nya, Z-nya dulu. Z-nya berapa? Z-nya
3. Terus Z-nya berapa? Z-nya 5. Sama seperti pada vektor 3, kalau pada vektor di R2, ketika diketahui nanti ini juga ketika ini nanti negatif, maka nanti arahnya ke kiri. Berarti kalau negatif kan X-nya sini. Kalau negatif ke sana, berarti yang sini, area-area sini. Kalau positif berarti area-area yang sini. Terus ketika 3 ini nah ketika 3 ini itu bernilai positif, maka arahnya bagian sini. Ketika dia negatif, maka arahnya bagian sini. Begitu juga pada yang 5 ini atau Z-nya ini, ketika dia negatif, maka arah bawah sumbu titik 0,0-nya kan di sini. Kalau dia positif, maka di sini. Nah, nanti digambarkan seperti itu. Jadi dari X-nya 2 terus 3 ke Y. Setelah ke Y, jadi arahnya dari sini dulu, dari kan 2 ke sini, terus 3 kan dari 2 sini dulu, tadi 2 terus 3, baru sebanyak 5 kali ke atas. Maka dari titik yang 0,0 tadi ke titik yang sini itu namanya vektor A. 2, 3, 5. Seperti itu cara menggambarkan vektor di R3. Mungkin untuk materi pertemuan pertama ini cukup sampai R3. Nanti kita lanjutkan lagi ke bab atau ke materi berikutnya. Jadi nanti dipelajari, ditulis di buku tulis. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Bapak melalui nomor WA boleh, atau langsung saja. Biasanya WA saja lebih mudah karena ini adalah masa-masa PSBB. Kalau tidak masa PSBB boleh bertemu Bapak langsung. Oke, cukup sekian pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan terus berusaha untuk terus belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Semangat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.